sajikan video. Oke. Maka kita sajikan video, kemudian kita sajikan juga anak yang gaya belajarnya kinestetik, kita kemas dalam konten tersebut yang membuat anak itu aktif untuk bergerak. Misalnya saya pernah melakukan pembelajaran itu dengan membuat barcode. Jadi di dalam barcode itu ada 3 barcode. Barcode pertama itu berupa teks, jadi hanya isi materi, tapi materinya hanya bentuknya teks. Nah, di barcode kedua ini saya kemas, saya bikin video. Nah, di barcode ketiga ini ada gambar, ada teks, jadi kayak semacam ada cerita bergambar. Nah, dari 3 materi ini, barcode itu ditempel di depan kelas atau di sudut-sudut kelas. Anak tersebut untuk mencari informasi bisa menentukan sendiri apa yang sesuai dengan apa yang diminatinya. Dari pengalaman saya dari 3 barcode ini, tidak semuanya memilih, biasanya kan anak senang ya Bapak Ibu untuk visual gitu, jadi video. Ternyata tidak semua anak itu suka dengan video. Ada anak yang justru dia suka dengan bacaan yang banyak. Atau juga ada anak yang lebih senang melihat gambarnya banyak. Jadi agar itu terwakili. Jadi kita memang di sini dibutuhkan kita sebagai guru untuk rajin ya Bapak Ibu untuk membuat konten itu tidak hanya dari satu sumber gitu, jadi berbagai sumber. Atau kita bisa juga mengajak anak ke perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu kan banyak sekali buku-buku, jadi bisa juga mengeksplor. Jadi pembelajaran juga tidak harus di dalam kelas. Nah, kemudian prosesnya. Dari proses ini juga kita bisa mengambil asesmen formatifnya. Biasanya kalau misalnya saya pernah memberikan gitu kepada anak, nak silahkan kerjakan tugas 5 soal. Anak tersebut biasanya kalau misalnya kita langsung, nah kerjakan ya 5 soal esai. Setelah mereka mencari informasi, mereka membaca, terus kita berikan tugas, kalau misalnya cuma kita bilang, ayo kerjakan 5 soal ini, ada anak yang malas, kemudian ada anak yang tidak mengerjakan. Tapi kalau misalnya kita kemas, malah saya bikin 10 soal, tapi caranya berbeda, justru semangat. Misalnya gini, nah, Ibu punya 10 soal, Ibu akan memberikan soal ini misalnya dengan cara kamu bermain games dulu. Gamesnya nanti saya liatin ya Bapak Ibu, ada beberapa konten TikTok saya yang pembelajarannya itu menggunakan games. Jadi mereka itu dapat soal seperti saya ular tangga. Ular tangga itu bermain secara kelompok, kolaborasi, nanti ada games, ada kuis, ada konsep. Sebentar ya Bapak Ibu, laptop saya problem. Kirain udah. Jadi dalam proses kita pembelajaran, guru ini kan hanya sebagai fasilitator ya. Jadi pembelajaran itu berpusat pada anak yang aktif, kita hanya memberi arahan, tetapi kita juga di sini memberikan bagaimana anak itu bisa berpikir kreatif, kritis. Nah, di sini adalah pengemasan pembelajaran kita. Kemudian produknya. Di dalam produk, ini juga berhubungan sekali dengan asesmen. Kalau kita nyuruh anak, nah silakan tadi kerjakan 5 soal. Atau kita menyuruh membuat tugas, tapi anak tersebut hanya kita suruh, ya dicatat saja jawabannya. Nah, itu juga membuat anak tidak sesuai dengan minatnya. Kalau misalnya kita bilang, nak, ibu memberi tugas, misalnya silakan kamu buat proses pencernaan makanan. Kita agar beragam, agar ada berkaitan dengan diferensiasi, anak bisa saja membuat itu dalam bentuk gambarnya, bagaimana prosesnya, atau mereka mengedit video ambil dari beberapa gambar, kemudian diedit jadi proses pencernaan, ditambah voice overnya, terus ditambah teksnya. Atau anak yang memang senang menulis, maka dia menceritakan bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Jadi dalam produk itu tidak harus satu produk, tetapi bisa beragam produk sesuai dengan minat kebutuhan belajarnya. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah contoh asesmen yang tadi ya, games itu bisa asesmen formatif,
Kemudian tier assessment ini bisa juga sumatif kita gunakan tier assessment. Di asesmen sumatif itu tidak harus hal yang menyeramkan bagi anak, ulangan, takut gitu. Jadi kita bisa kemas asesmen sumatif ini menjadi asesmen yang anak senangi. Nah, ini saya akan tampilkan Bapak Ibu. Jadi saya dalam pembelajaran biasanya asesmen formatif itu selalu menggunakan games agar anak ini pertama dia tertarik dulu. Kalau dalam pembelajaran anak ini tertarik, maka setiap kali kita mau mengajar, anak itu sudah antusias, sudah ada motivasi belajarnya. Tapi kalau misalnya anak itu dari awal kita baru masuk udah tidak ada minat belajarnya, maka hal apapun yang disampaikan guru tidak akan diterimanya. Tapi kalau misalnya dia motivasi awalnya udah ada, maka hal apapun yang disampaikan guru, pembelajarannya itu jadi bermakna kemudian menyenangkan. Ini bisa nanti saya tampilkan beberapa games ya yang bisa digunakan sebagai asesmen formatif. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah ini jadi apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Jelas dengar. Ya, terima kasih. Tapi suara yang di laptopnya nggak ada. Suara di videonya nggak ada ya Bu? Nggak ada. Sudah video nggak ada. Ini juga nggak ada? Suara ibu ada, tapi suara video nggak ada. Oh. Sudah. Nggak keluar suara videonya. Belum keluar ya Bu? Saya udah atur ya. Belum keluar. Belum keluar suara videonya. Oke. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu? Belum Suara sayang. suara Belum ya? video belum. Suara ininya ya, videonya ya. Oke. Ya Iya, udah videonya dilihat nggak dengar ini aja suaranya. gambarnya. Oke, jadi oke, yang tadi video ini jadi saya jadi awalnya itu anak ini berkelompok mereka diskusi membahas satu topik, kemudian dari topik yang mereka sudah bahas saya membuat sebuah games. Jadi di sini terlihat nanti di sini ada beberapa kertas ya Bapak Ibu, ada 4 kertas. Kertas yang pertama itu saya tulis kuis, kertas kedua saya tulis konsep, kertas ketiga itu saya tulis hadiah, yang kertas keempat itu saya tulis bakat. Nah, nanti mereka itu kayak semacam main bowling. Nah, mereka bukan lempar apa, kayak main bowling, terus nanti botol itu jatuhnya di mana? Misalnya botolnya jatuhnya di kuis, maka mereka harus mengambil satu kuis. Nah, kuis itu udah saya siapkan. Kuis itu berupa pertanyaan, nanti mereka ambil, lalu mereka mencari jawaban dari kuis tersebut. Kalau misalnya mereka dapat konsep, nah saya juga menyiapkan konsep. Konsepnya tentang apa, mereka cari informasinya. Nah,
hal itu didiskusikan juga melalui teman kolaborasi atau teman kelompoknya. Nah, jika mereka dapat bakat, maka saya akan menanyakan secara langsung, apa sih bakat yang kamu miliki? Terus kayak misalnya dia bakatnya nyanyi, nah dia bisa bernyanyi di depan kelas untuk sebagai apa ya, hibur gitu, menghibur teman-temannya. Jadi ini mereka sangat senang sekali, antusias. Jadi anak itu berbeda-beda juga dapat dapat ininya soalnya. Jadi ada anak yang kalau beruntung ya mereka dapat 2 soal, ada yang dapat tadi bakat ya. Tapi walaupun begitu berbeda-beda karena ini namanya kolaborasi, mereka tetap dapat informasi dari teman-temannya. Walaupun misalnya ketika bermain dia tidak dapat kuis gitu. Karena satu kelompok ada yang dapat kuis, bekerja sama, berkolaborasi, maka hal itu bisa dibahas bersama teman sekelompoknya dan guru membantu untuk sebagai fasilitator. Atau di sini saya juga menampilkan ini ya, ini nah, kalau yang ini Bapak Ibu juga kita bisa di sini anak itu yang tadi video sebelumnya juga anak kinestetik itu aktif. Justru ketika biasanya kalau anak kinestetik kita cuma kasih soal, suruh mengerjakan, itu rata-rata dia malas. Tapi kalau misalnya kita tadi pakai metode tadi, dia ada gerak, nah dia sangat antusias di dalam pembelajaran yang barusan video saya tampilkan juga sama anak kinestetik ini justru malah antusias karena tadi ada geraknya mewakili kinestetik. Kemudian di sini saya memberikan soal, ada gambar, ada teks. Jadi dilakukan juga secara kolaborasi. Ini adalah karena ini adalah asesmen formatif. Nah, ini juga bisa mewakili anak-anak yang gaya belajarnya visual. Kemudian tadi ada saya memberikan arahan. Itu juga bisa untuk mewakili anak-anak yang auditori. Jadi kita tidak harus membuat satu anak satu soal dengan beragam karena tadi kebutuhan belajarnya, tapi kita bisa mengemasnya, bisa mewakili semua gaya belajar. Setiap kali saya ngajar, pasti anak selalu tanya, Bu, hari ini kita mau bermain apa? Dan itu berarti menandakan anak tersebut belajarnya antusias. Bahkan ketika tidak masuk, mereka justru, Ibu kapan masuk? Kita kapan main lagi? Nah, karena memang dalam pembelajaran itu mereka merasa senang, kemudian bermakna juga. Jadi bukan hanya bermain, tapi juga ada hal yang didapatkan. Nah, ini berikutnya. Ya, Bapak Ibu nanti bisa juga lihat di sosial media saya di TikTok. Ini kalau ini pembelajarannya juga
dilakukan secara kolaborasi. Jadi setelah kita melakukan diskusi, terus mencari informasi, nah asesmennya digunakan adalah asesmen yaitu ular tangga. Di dalam ular tangga ini saya menuliskan ada kuis, ada konsep, kemudian ada gift. Nah, ini mereka sangat senang sekali di sini. Jadi semua ikut terlibat aktif. Apalagi anak itu kalau berdasarkan pengalamannya Bapak Ibu belajar itu lebih senang di luar. Jadi mereka mungkin bosan di kelas. Jadi ketika saya bawa keluar, mereka itu sangat antusias sekali. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pakai ya dalam asesmen formatif, kemudian berdiferensiasi. Jadi tidak selalu kita menyuruh anak mengerjakan soal, kemudian mereka menjawabnya. Jadi kita bisa menggunakan cara, soalnya sebenarnya soal itu kita pakai, kita mau kasih ke anak itu sebenarnya soalnya kayak gitu. Cuma caranya Bapak Ibu, caranya bagaimana anak tersebut bisa antusias. Jadi eh, beberapa yang bisa kita gunakan metode pembelajaran yang membuat anak itu senang. Itu adalah yang untuk formatif Bapak Ibu. Nah, untuk asesmen sumatif, ya saya kembali ke slide. Apakah slide saya sudah berganti di slide Google Slide Bapak Ibu? Cek, halo. Ya. Sebentar ya, ini sepertinya ada kendala. Nah, itu adalah tadi tentang asesmen formatif ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan terintegrasi pembelajaran diferensiasi. Nah, kalau asesmen sumatif, kita juga bisa menggunakan asesmen sumatif yang berdiferensiasi, yaitu pada tier assessment. Nah, tier assessment ini, Bapak Ibu, itu kita melihat berdasarkan kategori anak. Kalau dulu kan kita menyebutnya ada kategori rendah, tinggi gitu ya Bapak Ibu. Sekarang itu kita tidak lagi menyebutnya seperti itu. Jadi menyebutnya adalah unggul, potensi, sama harus interupsi. Jadi 3 kategori itu. Nah, kita bisa melihat kategori itu berdasarkan nilai sumatif sebelumnya. Misalnya ada 30 anak, 10 anak yang unggul, terus kemudian ada 10 anak yang potensial, 10 anak yang butuh interupsi. Maka kita harus membuat 3 kategori itu. Soalnya sebenarnya satu, soalnya sama, namun produknya yang berbeda. Jadi pengumpulan produk yang berbeda. Misalnya, ketika kita memberikan informasi, memberikan soal ya Bapak Ibu. Misalnya soalnya gini, soalnya tentang kebetulan saya ini adalah guru IPA sekaligus guru prakarya, jadi saya nanti memberikan contohnya lebih ke pada IPA. Nah, sebenarnya tujuan utama dari tier assessment ini kan kita harus memahami dulu perbedaan siswa yang tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu dulu siswa yang tadi 3 itu. Kemudian baru kita merancang pembelajarannya untuk mereka. Setelah kita merancang, kita akan memantau perkembangannya dari hasil yang sudah kita buat. Nah, untuk membuat asesmen ini, maka kita harus tahu dulu kebutuhan belajarnya apa yang harus dipenuhi. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kebutuhan belajar tersebut. Kemudian ketiga adalah strategi diferensiasinya seperti apa. Nah, kemudian penilaiannya seperti apa. Kalau rubrik penilaian itu sama, karena nanti produknya aja yang berbeda. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita memberikan soal kepada anak tentang kerja sistem organ tubuh manusia. Misalnya organ tubuh sistem pencernaan. Jadi kita memberi soal gini, anak harus menjelaskan bagaimana proses pencernaan manusia. Nah, pada anak yang kategori yang dia unggul, ya, atau yang kategori yang paling tinggi, itu kita beri arahan mereka menjawab soalnya dengan gambar, terus kemudian
menuliskan deskripsinya atau mereka bisa buat dalam bentuk video. Jadi ada videonya, ada gambarnya. Nah, itu lebih tingkatannya tinggi. Tapi kalau misalnya dalam kategori yang kita anggapnya tengah, itu bisa kita suruh anak tersebut menjawabnya hanya menjelaskan prosesnya saja, kemudian disertai gambar. Tapi kalau yang tadi butuh instruksi, kita hanya menyuruhnya menjelaskan prosesnya aja. Kayak misalnya kan prosesnya dimulai dari mulut, terus kemudian makanan dari mulut menuju misalnya ke organ apa. Nah, tapi kalau misalnya yang tengah tadi dari mulut ada enzimnya, enzim apa, jadi ada tambahannya. Nah, yang tadi tinggi tadi ada enzimnya, kemudian makanannya dia sebutkan, contohnya apa, jadi lebih spesifik lagi gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Jadi soalnya satu, namun kita menyuruh di produknya ini yang berbeda, produk daripada jawabannya, karena kita agar tahu juga kebutuhan, karena kita kan memang kalau kita gini ya, kadang kan kok dia enak Bu, dia cuma jawabnya kok cuma seperti itu, sedangkan si A kok jawabannya lebih lebih spesifik. Nah, kita tidak menyuruh, nah si A kamu jawabnya ini ya, jadi kita kasih pilihan mereka mau jawabnya mana. Nah, setelah kita amati, ternyata misalnya yang si unggul tadi kok dia jawabnya hanya yang jawaban untuk si rendah tadi. Nah, ini juga akan jadi bahan evaluasi kita, bahan refleksi kita kenapa seperti itu. Tapi biasanya Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman, kalau anak yang memang dia cerdas, dia malah akan lebih senang dengan yang tadi kita suruh tadi Bapak Ibu. Jadi dia menulisnya benar-benar lengkap dari yang prosesnya sampai dia gambar, terus sampai dia ceritakan bagaimana makanan itu sampai jadi feses dan lain sebagainya. Kita kembali lagi kepada kebutuhan belajar murid. Ini saya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 4:30, Bu. Oke. Itu sama tanya jawab. Beda atau jawab? Oke, ya, baik. Jadi ya, Bapak Ibu, atau di sini kita di sini nanti sambil sharing ya Bapak Ibu, karena saya juga memaparkan apa yang berdasarkan pengalaman saya. Memang pasti ya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran itu seringkali kita menemui berbagai kendala. Makanya kita sebagai guru juga harus melakukan refleksi terus. Nah, dan di dalam kelas pun, kelas yang kita ajar itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda antara kelas A, B, C. Itu pasti tidak sama. Makanya dari pengalaman yang kita lakukan, pembelajaran kita lakukan, misalnya kita melakukan penerapan model apa di kelas A dan model apa di kelas B, nah itu juga bisa menjadi bahan evaluasi, bahan refleksi kita. Kalau dari yang tier assessment ini, memang kita di sini dibutuhkan sekali ini ya Bapak Ibu, kita dibutuhkan sekali kreativitas, kemudian kita juga harus merancang benar-benar pembelajarannya. Nah, kalau misalnya di dalam tadi yang saya studi kasus yang saya paparkan tadi, sebelum kita membuat rencana tadi saya misalnya menyuruh murid tentang proses pencernaan tersebut, kita juga sebelumnya harus juga membuat tadi diferensiasi kontennya. Nah, diferensiasi konten ini misalnya di sini untuk menjelaskan organ-organ pencernaan, kalau kita bicara organ pencernaan, kita tidak mungkin bicara terus tapi tidak ada visualnya, maka kita bisa membuat poster, kemudian bisa juga membuat kartu bergambar. Nah, nanti di asesmen formatifnya bisa juga kita membuat games kartu menjodohkan, jadi ada gambar organ, kemudian ada fungsinya. Nah, anak disuruh mencari antara keterkaitan organ dengan fungsinya. Kemudian bisa juga kita memberikan pilihan dari artikel, kemudian kita bisa juga dari komik, atau kita juga bisa mencari informasi dari perpustakaan. Kalau berdasarkan juga
pengalaman saya dalam mengajar, anak itu lebih senang itu memang ketika kita bawa ke perpustakaan. Nah, misalnya di perpustakaan itu sumbernya terbatas ya Bapak Ibu. Bisa kita arahkan untuk cari informasi melalui internet ya, karena memang pembelajaran kurikulum Merdeka juga keterkaitannya pembelajaran yang digital. Nah, dari Bapak Ibu, adakah yang mau sharing terkait dengan asesmen yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi? Atau misalnya udah diterapkan tapi masih ada kendala atau sudah diterapkan dan berhasil. Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing Bapak Ibu. Nah, saya lanjut ya. Nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Kemudian dari yang tadi saya paparkan juga di sini ya. Ini tadi saya ngambil studi kasusnya Pak Darmawan ya. Nah, di dalam tadi Pak Darmawan mau memberikan soal ya tentang cara kerja sistem pencernaan. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada kita bisa mencari dari berbagai sumber. Kemudian kita juga harus punya yang namanya LKPD ya Bapak Ibu, LKPD atau panduan. Jadi walaupun ini pembelajarannya apa, anak itu misalnya gini, kita menyuruh anak itu tidak kita langsung suruh secara visual aja, tapi kita harus juga punya panduannya dan kita harus membuat rubriknya. Kalau tadi berdasarkan, tadi kan beda-beda tuh kategorinya ya, ada yang unggul, potensial. Nah, namun kategorinya ini tetap kategorinya ini kita rubriknya ini sama gitu Bapak Ibu. Hanya saja memang jawaban anak berbeda, tapi kan kita sudah tahu tuh tingkat anak itu kategorinya apa. Kalau di sekolah saya itu memang ada juga anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak mungkin kita menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang pada umumnya. Nah, di sini pun dari apa yang dilakukan Pak Darmawan ini juga kita dalam mengelompokkan ya Bapak Ibu, kita pembelajarannya kan kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sebelum kita melakukan kelompok, kita harus tahu 3 kategori tadi. Ya. Jadi nanti agar jangan semua anak itu di satu tempat, misalnya yang unggul-unggul, potensi. Jadi harus terwakili semuanya karena agar bisa membantu teman yang lainnya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi bahwa TER assessment ini memang suatu asesmen yang bisa merespon perbedaan antar individu, kemudian dengan menerapkan TER assessment ini pembelajarannya itu dapat maksimal, terus mengurangi kesenjangan juga dalam pemahaman. Nah, makanya kita dalam kelompok itu tidak boleh bilang, ayo kelompok anak yang pintar-pintar, anak yang kurang pintar gitu. Jadi di dalam satu kelompok itu harus terwakili semuanya. Anak-anak yang unggul ada, anak-anak yang potensi ada. Kemudian instrumen TER assessment ini juga merupakan kunci kesuksesan untuk asesmennya itu lebih berarti. Nah, Bapak Ibu, kita kan mengakses platform Merdeka Mengajar ya. Nah, di dalam PMM itu ada topik assessment. Di situ banyak sekali asesmen yang juga bisa kita gunakan dari berbagai guru. Nah, bisa kita ATM, kita modifikasi. Ya, nanti kita lihat di PMM ya. Nah, terkaitannya antara asesmen sama pembelajaran diferensiasi, kita perlu memperhatikan kesiapan belajar. Jadi apa yang dilakukan, pemetaan yang dilakukan guru ini harus sesuai dengan kemampuan anak. Kemudian profil belajar juga guru itu harus memberi kesempatan murid untuk memutuskan mereka itu maunya apa, pengennya apa, kayak tadi produknya. Kalau yang suka bikin poster, mau produknya jadi bikin poster, boleh silakan. Yang sukanya video, bikin produk hasil
pengerjaannya berupa video silakan. Yang suka komik, bikin komik, cerita bergambar boleh silakan. Jadi kita memberi kesempatan kepada peserta didik menentukan mana yang asesmen dia sukai. Kemudian kebutuhan belajar kita tadi ya harus melihat gaya belajarnya, audio, visual, kinestetik, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sumber bacaan itu tidak harus dari buku, bisa dari video, bisa tadi dari bentuk kartu. Nah, strateginya tadi harus mencangkup diferensiasi kontennya yang berbeda, diferensiasi prosesnya, diferensiasi produknya. Jadi produk yang berbeda. Nah, ini penilaian yang formatif tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini adalah, nah ini contohnya Bapak Ibu. Jadi di dalam pembelajaran saya diferensiasinya ini yang teks ya berupa teks, bahan ajar berupa teks, PDF bentuknya. Kemudian ini bahan ajar berupa slide, jadi lebih banyak gambar. Nah ini pembelajaran yang bentuknya video. Kemudian diferensiasi prosesnya, jadi prosesnya ada yang kinestetik, jadi pembelajarannya materinya yang didapatkan melalui gerak, ya, bermain tadi, terus diskusi di perpustakaan. Nah ini diferensiasi prosesnya, ya. Jadi anak yang waktu ini adalah praktikum tentang pengukuran. Nah saat praktikum pengukuran ini saya berikan LKPD, mereka menjawab LKPD. Nah hasil akhir dari praktikum biasanya kan bentuknya laporan ya Bapak Ibu. Namun di sini saya meminta pada siswa mengumpulkan produknya sesuai dengan gayanya mereka, sesuai dengan minatnya mereka. Jadi saya kasih pilihan, boleh membuat laporan di buku tulis, membuat laporan di Google Docs, membuat laporan di Microsoft Word. Atau mereka membuat laporan dalam bentuk video, jadi ketika praktikum divideokan, kemudian hasilnya dijelaskan di video tersebut, diungkapkan di video tersebut, atau bisa juga mereka mengumpulkan tugasnya itu dalam bentuk semacam kayak poster. Poster ini ada gambarnya, kemudian dijelaskan arti atau maksud dari gambar tersebut. Nah, ketika saya mengamati pembelajaran, ternyata dari ketiga pilihan yang saya sampaikan ke anak tersebut, semua ada. Jadi ada tiga kelompok yang menggunakan video, ada satu kelompok yang menggunakan laporan menggunakan Google Docs, dan ada dua kelompok yang buat pakai seperti poster atau cerita bergambar. Nah, ini artinya memang benar-benar setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak paksa anak harus ditulis, harus mengerjakannya diketik ya, atau harus di Google Docs ya, harus bikin presentasi ya. Bahkan ketika presentasi pun saya tidak harus mereka itu membuat PowerPoint. Dalam presentasi jadi memang kebanyakan juga yang lebih senang editing video. Nah, ketika presentasi itu bervariasi. Bahkan ketika saya menggunakan Google itu saya kasih pilihan Google Slide, Google Docs, Google Site. Nah, dari tiga yang saya kasih pilihan ini, semua masing-masing mereka juga memilih. Jadi ketiga ini ada yang milih, jadi tidak hanya slide semua. Ternyata dari tiga konten ini, setiap kelompok itu punya caranya sendiri. Bahkan yang saya sendiri tidak terduga, mereka membuat Google Site itu seperti blog itu yang luar biasa bagus. Nanti saya lihat luar biasa keren, luar biasa bagus. Terus Google Slide-nya pun bervariasi. Nah, di Google Docs-nya pun sama bervariasi. Jadi memang kreativitas anak ini di sini sangat muncul, Bapak Ibu. Nah, di tujuan dari diferensiasi, tujuan dari asesmen yang berkaitan dengan diferensiasi itu membuat anak itu menjadi kreatif. Selain kreatif, tentunya anak ini menyukai pembelajaran yang kita sampaikan, mereka juga memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, nanti ada beberapa yang saya perlihatkan hasil dari anak-anak yang tadi saya sudah sampaikan menggunakan Google
Docs, Google Sites. Jadi anak-anak itu bahkan lebih kreatif sekali daripada gurunya. Jadi saya juga, wah keren banget ini. Pas ketika bikin Google Slides, saya juga, kadang kita Bapak Ibu tidak memungkiri ya Bapak Ibu. Kita justru belajar dari anak gitu. Jadi ada hal juga yang saya banyak pelajari dari murid kita. Oke. Kalau saya tadi menceritakannya kan karena saya jenjangnya SMP ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini nanti ada Bapak Ibu yang jenjangnya SD. Nah, caranya juga berbeda lagi karena tiap jenjang tentunya tiap fase itu pasti berbeda-beda. Oke, nanti saya perlihatkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dharma ya. Untuk murid yang belum bisa membaca, bagaimana melakukan asesmennya? Maaf Pak, ini untuk murid yang belum bisa baca ini di fase apa ya Pak? Apakah di fase A, B, C, D, atau Pak? Untuk Pak Dharma pertanyaannya boleh dispesifik lagi Pak. Kalau untuk SMP, kalau untuk SMP atau fase D, mohon maaf untuk yang SMP LB ya, oh ya. Oke, tentunya untuk tadi saya bilang ya Bapak Ibu, untuk siswa berkebutuhan khusus ini memang kita treatmentnya tentunya berbeda ya. Nah, kalau untuk yang oke. Jadi kalau untuk yang belum bisa, berarti kan kalau misalnya dia, kalau anak itu belum bisa baca, nah kita bisa pertama sebelumnya kita lihat dulu Bapak Ibu, kita harus tahu dulu gaya belajarnya itu apa. Nah, barangkali misalnya dia belum bisa baca, tapi dia gaya belajarnya lebih ke audio, ya kita kasih pembelajaran dengan video-video dia lebih masuk, nah itu bisa. Ya, jadi kita memang harus melihat dulu kebutuhan belajarnya, profil belajarnya. Itu banyak sekali Bapak Ibu di internet ya. Di Quizizz juga ada kalau kita mau melakukan asesmen non kognitif. Jadi nanti kita bisa melihat anak tersebut tipe belajarnya apa. Nah, treatmentnya apa. Disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kalau tadi dia nggak bisa baca, kan bisa tuh kita sampaikan melalui visual, ya audio. Terus kita juga bisa melakukan membuat media ajar ya, tadi misalnya dari gambar, terus per kata, per huruf, agar dia mengenal dulu hurufnya. Berarti kalau kayak gini kita harus ngajarin dulu, bacanya dulu ya Bapak Ibu. Karena di sini eh, kalau ini agak sulit ya, karena untuk yang SMPLB. Jadi harus kita asesmen dulu Bapak Ibu, asesmen diagnostik non kognitif dulu. Kita harus tahu dulu tadi, kembali lagi ke awal tadi, kalau diferensiasi itu harus mengetahui dulu profil belajar. Coba saya buka slide. Sebentar ya Bapak Ibu, saya mau menampilkan Google Site yang anak buat ketika presentasi. Jadi presentasi itu tidak harus menggunakan PowerPoint atau Google Slide. Ternyata bisa menggunakan Google Slide. Maaf ya Bapak Ibu, agak lemot.
Suara masih di-unmute, Bu. Dengar. Iya, sebenarnya Pak, tiba-tiba laptopnya lemot, Oh, ngeblank. iya. Siap. Ya. Nah, ini mereka presentasi. Sudah tampil belum, Bapak? Sudah, Bu. Sudah Ya, ya. Bu. Nah, ini Ya. adalah ya, jadi ketika saya bilang menyuruh untuk presentasi tentang olahan makanan, nah mereka saya kasih pilihan boleh menggunakan presentasinya pakai apa. Ternyata kelompok tersebut menggunakan Google Site. Jadi, presentasinya mereka seperti membuat blog gitu. Ini. Jadi ini mereka bikin ada beranda, perencanaannya apa. Nah, di sini ada pengolahannya, alat bahan, cara membuat, kemudian penyajian. Jadi semacam kayak blog Bapak Ibu. Jadi di sini kreativitas anak itu sangat terlihat sekali. Kita juga bisa lihat berbagai macam jenis asesmen pada platform Merdeka Mengajar. Ini di PMM ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Jadi sangat. Sekarang kan kita juga di ini ya Bapak Ibu harus mengakses ya PMM ya. Nah, di sini memang sangat penting sekali, apalagi keterkaitannya dengan kurikulum Merdeka. Kalau kita pelajari betul, sangat-sangat bermanfaat sekali untuk menunjang pembelajaran. Sini PMM-nya di topik asesmen, apakah sudah dapat sertifikat Bapak Ibu untuk topik asesmen? Sudah banyak yang dapat sertifikat? Belum saya, Bu. Belum. Sudah berapa Bu dapatnya? Baru 2. mulai? Oh, baru 2 ya. Semangat ya Bu. Semangat. Ya, di tempat saya tiap hari Jumat itu ada Jumat belajar. Nah, itu bahas kita bikin aksi nyata PMM. Dia dan nanti saya juga perlihatkan PMM. Mungkin Pak Bapak boleh yang mau bertanya dulu Pak sambil nunggu laptop saya. Saya mau menampilkan PMM tapi laptopnya masih loading. Oke. Boleh. Baik, terima kasih, Bu Ulfa. Memang gini risikonya ya kalau Iya, di kalau daring ya. daring tiba-tiba lemot, tadi nggak Tiba-tiba lemot. lemot, ya suara tidak ada, ya itulah ya. Itunya sudah. Baik, Bapak Guru hebat semuanya, luar biasa ini, udah hampir 24 yang hadir di hari ini ya, sore hari ini. Maparnya cukup jelas, terang ya, memberikan inspirasi buat kita semua. Yang selama ini kita mempunyai paradigma bahwa kita ngajar itu biasanya kan sesuai dengan kemauan kita ya, kemauan kita. Tapi lihat dari tadi Ibu Ulfa itu kita lihat itu kemauan anak-anak, kebutuhan anak gitu, sehingga anak tuh merasa nyaman. Kalau saya lihat gitu kan gitu ya. Gitu. Jadi bukan hari ini kita harus seperti ini, tapi semua diserahkan ke anak-anak. Jadi benar-benar ngajarnya berdasarkan kebutuhan anak yang dia punya gitu. Sesuai dengan tadi ada tes formatif ya, seperti kayak macam-macam konten yang di beda-beda gitu. Dari formatif juga punya asesmen yang berbeda gitu kan. Kemudian dari pos juga punya asesmen yang berbeda gitu, sesuai dengan kebutuhan anak gitu loh. Apalagi tahun 2010 ini kan memang rata-rata anak-anak itu kan memang lahir dari zaman milenial ya, dari orang tua milenial, sehingga nggak asing lagi yang namanya dunia digital gitu loh ya. Jadi benar-benar kalau kita guru mengajar ya tidak berdigitalis, mungkin ditinggalkan sama anak barangkali gitu ya gitu. Karena apa yang pernah saya baca tuh bahwa menurut KHD kan ya, ini kan adalah menuntut anak ya kan berdasarkan kodrat alam, berdasarkan kodrat zamannya gitu. Jadi kalau kita menuntut anak itu tidak berdasarkan kodrat alamnya, tidak berdasarkan kodrat zamannya, ya
akan berseberangan, akan anak-anak itu artinya belajarnya tidak merasa nyaman gitu. Jadi kalau anak sudah berdasarkan apa yang dia bisa, apa yang sudah dibutuhkan, insya Allah semuanya terasa aman. Jika tidak ada kata lagi, misalnya ulangan pun mungkin sekali langsung nggak kaget gitu loh. Sudah berproses saat itu mungkin ulangannya. Tidak lagi misalnya, yuk besok kita ulangan segala macam gitu kan. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka, secara langsung bahwa asesmennya itu bisa terdeteksi di hari itu, di pasaran itu gitu. Jadi benar-benar luar biasa nih ya Ibu Ulfa ini memberikan inspirasi bagaimana cara mengajar berdiferensiasi dengan asesmennya. Baik Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya. Bu Ulfa, boleh teruskan apa ada pertanyaan? Iya, saya tampilkan aja Pak sedikit Oh, ini siap. PMM. Baik. Siap. Jadi, Silakan Bapak Bu. Ibu Ya. di dalam kurikulum ya tadi diferensiasi juga ada di PMM ini. Jadi ada banyak sekali topik yang bisa kita pelajari ya. Kita bisa aksi nyatanya pun nanti berkaitan juga dengan pembelajaran. Kebetulan saya alhamdulillah udah lumayan dapat sertifikasi di PMM. Sudah 19 sertifikat dan dari yang ada di PMM saya perlahan-lahan lah saya mulai terapkan. Jadi dalam PMM ini ada namanya asesmen nih, di sini topik asesmen ya, ada juga tentang diferensiasi dalam pembelajaran. Ini bisa kita pelajari. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengakses tentang asesmen, di sini ada sendiri topiknya, topik asesmen. Nah, ini di topik asesmen ini kita bisa juga melihat asesmen-asesmen yang ada yang diunggah ya oleh rekan guru lainnya. Nah, di sini ada namanya. Kita juga bisa nih dapat inspirasi, lihat video inspirasi, bukti karya dari guru-guru yang hebat, yang luar biasa. Nah, kita bisa juga menggunakan pembelajarannya yang mereka tersebut, praktik pembelajarannya bisa kita terapkan. Ini ada topik asesmen murid, jadi kita mau cari asesmen, tinggal cari asesmen pembelajaran, pilih fase, ya. Di sini SLB juga ada, apa untuk umum ya. Kita bisa di PMM ini kita bisa lah pakai, kita gunakan untuk pembelajaran, menunjang pembelajaran. Itu saja Pak, terima kasih. Boleh langsung sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Jadi kalau kita lihat dari PMM, ini pembelajarannya juga pelatihan mandiri ya Bu Ulfa ya. Iya betul Pak, mandiri. Ya, pelatihan mandiri yang tadi Pak Dharma tanyakan tentang SLB, mungkin barangkali itu ada itu contoh dari praktik-praktik baik di SLB gitu kan. Bisa saja nanti bisa berbagi di situ. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar hari ini kita buka saja tabel pertanyaan. Kita buka 2 termin ya, 2 termin 3 pertanyaan. Silakan pencet raise-nya untuk membuat pertanyaan atau menanggapi atau berbagi mungkin barangkali ya Bu Ulfa ya. Iya, Berbagi boleh, boleh. berbagi aja kayaknya. Iya, Atau kalau nanya bertanya gimana gitu ya. Saya Iya. bukan ahli banget. Saya juga baru belajar, kita belajar Ya. sama. Silakan ada yang berbagi atau misalnya bertanya atau gimana. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama untuk 3 pertanyaan. Monggo, silakan. Dari Dinas Perhubungan, dari Kepolisian, Satpol PP juga sudah standby. Kayaknya guru-guru juga udah pada menerapkan nih Pak, udah keren-keren. Luar biasa nih. Ya, Bu Asmi. Bu Asmi, oke. Apa lagi? 2 lagi. Yuk. Saya Bu Ulfa. Oh iya Pak. Siapa? Gimana Pak Walan? Ntar dia diantar aja dulu Pak, diantar ya. Bang Bu Asmi, terus apa lagi tadi? Bapak siapa? Dengan Pak Riono SMA 86. Siapa Pak? Mohon maaf. Dengan Pak Riono SMA 86. Ya, Pak Riono. Oke. Satu lagi barangkali sesudah Pak Riono ada lagi yang tanyakan atau berbagi? Tiket, parkir dan kendaraannya nanti bisa langsung. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mulai dari Bu Asmi. Assalamualaikum Pak, suaranya nggak ada Pak. Kenapa?
Suara siapa Bu yang ada? Suara siapa? Oh, Bu Asmi. Bu Asmi mau bertanya, silakan. Ya, monggo silakan Bu Asmi. Ya, baik, terima kasih Pak Walan. Siap. Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat semua yang ada di sini. Ibu. Ya, saya Asmi Hayatun dari SMA Gita Kirti 3 Jakarta. Di sini ingin menanyakan, itu menarik sekali dari rangkaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Ulfa, baik dari pembelajaran proses dan juga konten dan sebagainya. Saya memang mungkin belum menerapkan semua yang ada di pembelajaran asesmen di sekolah saya, tapi saya sudah menerapkan beberapa seperti ice breaking, kuis dan lain sebagainya untuk apa ya, anak juga tidak bosan dalam kelas. Hanya saja beberapa siswa itu pasti ada yang memiliki gadget atau HP, namun tidak memiliki kuota gitu. Dan ataupun jaringan wifi-nya di sekolah itu tidak memadai secara maksimal. Nah, adapun kalau saya ingin membuat seperti pembelajaran yang aktif di kelas ataupun berdiferensiasi di dalam kelas, itu terkadang ada siswa juga yang memang tak mau ikut gitu loh Bu Ulfa. Bagaimana meningkatkan itu kembali, di mana sedangkan kalau kita kebanyakan di kelas itu ceramah, anak mengantuk. Namun di saat kita sudah menciptakan kreativitas yang kita sudah siapkan di malam hari lah, hitung saja seperti itu. Nah, tapi anaknya itu tidak antusias. Nah, itu bagaimana menyembuhkan itu. Sedangkan kita ingin kurmer ini siswa itu aktif. Nah, guru itu sebagai fasilitator ataupun sebagai pendamping saja seperti itu. Terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih. Selamat sore. Sore. Baik Bu, langsung jawab aja Bu. Langsung dijawab aja nggak apa-apa. Oke, langsung dijawab aja ya. Iya, di TikTok ya, siap. Siap-siap. Ya biar nggak lupa ya Pak. Tadi Bu siapa maaf? Bu Asmi. Bu Asni. Giki tetangga saya Bu, deket Pasar Impres bukan Bu? Betul, tetangga Iya, Bu Ulfa. tetangga. Kapan-kapan main ke sini Bu. Atau saya yang main Iya, ke siap. sono. Siap. Ya, saya sering ke pasar Tengah-tengah aja, Bu. Iya. Jajan cari jajanan di situ Bu. Ya, kalau memang yang tadi saya katakan ya, terkadang kita selalu pasti ada ya menunggu ada kendala gitu Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan tadi nih, misalnya asesmen, pembelajaran, kita selalu memberikan refleksi atau umpan balik Bapak Ibu. Jadi umpan balik itu berupa pertanyaan. Pertanyaannya kita kasih boleh dalam bentuk kertas di Google Form. Misalnya pertanyaannya 2 aja cukup. Bagaimana perasaan kamu pembelajaran hari ini? Terus atau pertanyaannya apa yang kamu rasakan dari pembelajaran ini? Terus kemudian hal apa yang menarik bagi kamu di pembelajaran ini? Hal apa bagi kamu yang tidak menarik dari pembelajaran ini? Nah, dari refleksi itu, dari umpan balik murid, kita bisa melihat kira-kira apa yang akan kita perbaiki di pembelajaran berikutnya. Misalnya di hari ini, kita udah bikin ya model pembelajaran, kita udah bikin media pembelajaran semenarik mungkin, namun ada beberapa siswa yang tidak aktif. Nah, kita berikan catatan di buku kita siapa anak yang tidak aktif tersebut. Nah, dan kita lihat umpan baliknya atas pertanyaan tadi. Nah, dari umpan balik itu kita bisa merefleksikan dan kita bisa melakukan perbaikan. Namun kalau misalnya soal antusias ya tadi kuota, kalau kuota memang kalau antusias Bapak Ibu saya pernah sekali-kali kita memberikan gift. Nah, anak kalau diberi gift itu biasanya antusias. Giftnya nggak usah Mas Antang, Bapak Ibu, ya mahal. Jadi cukup aja. Jadi giftnya itu misalnya kalau misalnya anak tersebut kita kompetisi nih, misalnya kompetisi antar kelompok, kolaborasi. Nah, dari yang kelompok terbaik kita beri aja wafer yang harganya 1.000 itu misalnya satu kelompok 6 orang kita kasih 12 jadi satu anak dapat 2. Itu mereka itu semua antusias karena saya udah nyoba ya nggak tiap hari ya Bapak Ibu, nggak tiap hari kita pembelajaran kita kasih gift. Jadi ada momen-momen yang mereka sekiranya udah mulai bosan dengan pembelajaran kita, nah kita berikan apresiasi itu berupa gift tadi. Atau tadi kalau misalnya kita nggak ada kuota nih Bapak Ibu, anak tersebut nggak ada kuota. Nah, kita bisa mensiasatinya dengan pembelajaran yang tanpa kuota. Misalnya menggunakan quizzes paper mode. Saya sudah mencoba quizzes paper mode. Ada tuh di TikTok saya juga tentang quizzes paper mode. Terus ada juga review dari anak. Itu anak nggak usah pakai kuota. Yang pakai kuota gurunya. Mereka cuma pakai barcode. Nah, jawabannya itu mereka
tinggal jawabannya A, misalnya barcode-nya tinggal di huruf A-nya ada di atas. Kalau misalnya jawabannya B, berarti huruf B-nya di atas. Nah, itu tidak membutuhkan kuota anak. Ya, jadi sekali boleh kita pakai itu. Atau juga ada juga pembelajaran digital, anak nggak pakai kuota, kita bisa menggunakan kayak touch screen, jadi tabok screen. Anak nanti maju ke depan, jawabannya apa, mereka tap gitu. Nah, nanti akan muncul jawabannya benar atau salah. Atau juga bisa menggunakan word wall. Gurunya menampilkan semacam TTS, teka-teki silang di depan papan tulis. Anak maju satu-satu ngisi TTS. Nah, itu mereka tidak butuh kuota, tapi tetap digitalisasi. Nah, jadi gurunya yang punya kuota gitu, Bapak Ibu. Bagaimana, Ibu? Nanti kalau kurang Baik, puas, kita main aja. siap-siap. Insya Allah sudah cukup Iya, terpenuhi jawabannya, Bu Ulfa. ya, Terima terima kasih. kasih, Ibu. Siap, terima kasih Bu Asmi dan Bu Ulfa ya, udah pas nih jawabannya, puas. Selanjutnya Pak Riono, monggo Pak Riono, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanya ternyata udah dijawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, memang dari diferensiasi tadi, andai kata kita dalam membuat program pengajaran, apakah di sana harus menggunakan model-model yang berbeda-beda atau satu saja tetapi bisa tetap melaksanakan diferensiasi itu. Kemudian yang kedua, andai kata kan kadang kita nggak terpikirkan ya waktu ngajar, waktu bikin program begini, kemudian waktu ngajar begini, tapi waktu memberikan assessment ternyata kok terpikirkan gitu ya. Ternyata tadi yang Ibu bilang bahwa oh ada anak yang bisa membuat video, oh dia tidak video tapi PPT gitu. Nah kalau saya kan ngajar akuntansi nih, kebetulan sedang masuk di proses pencatatan akuntansi. Apakah yang saya lakukan ini sudah termasuk diferensiasi? Karena gini, satu ada anak yang dia itu memang tidak pernah mencatat di buku. Lalu saya bilang, ya sudah kamu mengerjakannya di tab kamu, termasuk kalau akuntansi kalau dengan Excel di komputer kan lebih enak ya. Nah itu satu, jadi saya berikan kebebasan ke dia seperti itu. Kemudian saya juga persiapkan kalau anak-anak yang tidak punya tab gitu ya, kemudian juga dia tapi rajin, nah saya berikan mereka mencatat di buku, nah seperti itu. Kemudian yang ketiga saya juga mencoba untuk mengefektifkan waktu, saya kasih lembaran-lembaran kerja. Nah itu dalam rangka bagaimana mengerjakan proses akuntansi, misalnya dari jurnal, buku besar sampai kepada proses kertas kerja. Nah, apakah itu sudah termasuk pembelajaran dan asesmen berdiferensiasi? Andai kata belum, mungkin ada ide apa sih yang harus saya lakukan untuk asesmennya gitu ya, asesmennya. Kalau pembelajarannya tadi saya sudah mencoba, oke, saya ambil video YouTube tentang pembelajaran kertas kerja. Oke, saya jelaskan juga dengan penampilkan PPT ataupun langsung dengan Excel yang ada. Oke juga saya coba saya bikin kertas kerja itu ditulis di papan tulis karena kadang ada anak-anak yang merasa nggak tahu juga ya apakah ini model pembelajaran dia beda. Jadi kalau gurunya membuat kertas kerja di papan tulis, ternyata itu lebih perhatian dan kayaknya lebih bisa. Nah, apakah itu juga termasuk proses diferensiasi? Itu Bu, sementara sampai di situ. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Langsung saya jawab ya, Pak Walan. Kayaknya makin sore makin semangat ya. Iya, Bapak Ibu. Saya tadinya udah lapar, terus begitu ngedenger suara Pak Riono jadi semangat. Soalnya keren Pak Riono. Pembelajarannya yang tadi dijelaskan. Ya, jadi tadi pertanyaan pertama ya Bapak, untuk dalam diferensiasi pembelajaran, kita tidak harus dalam satu waktu menggunakan banyak model pembelajaran. Kita cukup satu model pembelajaran, namun tadi kan kalau diferensiasi itu ada 3. Ada proses, ada konten, proses, produk. Nah, ketika kita menyajikan materinya, ada videonya, terus berbeda-beda, itu udah masuk ke kontennya. Nah, untuk
model pembelajarannya pun misalnya pembelajaran kita menggunakan cooperative learning. Cooperative learning itu kan banyak tipenya, ada Jigsaw, TGT, kemudian yang lainnya ya, ada apa Snowball, terus banyak lah modelnya. Nah, kita cukup satu model aja. Nah, dari satu model ini kita bisa diferensiasinya ke produknya, tadi pengumpulan tugasnya yang berbeda-beda, tipenya, kemudian konten yang kita sajikannya beragam, kemudian prosesnya tadi kan diskusi, kan misalnya kooperatif, dari diskusi itu mereka mau cari bahannya dari berbagai sumber apapun itu boleh. Nah, itu udah termasuk ke diferensiasi. Jadi nggak harus, kalau kita ngajar modelnya banyak, itu juga akan menyulitkan kita sebagai guru. Karena dalam satu kelas, kita cukup menggunakan satu model pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tentang tadi yang Pak Riono sampaikan, benar ya Pak Riono ya, Pak? Yap. Iya, Bapak sampaikan itu tadi ada anak yang sukanya mencatat, kemudian dia mencatat di buku, ada yang sukanya main komputer, di komputer dia pakai komputer, nah ada yang pakai LKPD dia nyari jurnal dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk ke dalam diferensiasi Pak. Berarti diferensiasinya sudah ada gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti kita tidak selalu monoton di hal itu gitu. Jadi kita variasikan biar anak ini juga tidak bosan. Misalnya hari ini kita mau apa, besok mau pakai modelnya kayak gimana, diferensiasinya mau yang bagaimana produknya gitu. Agar anak ini dia bahkan kalau kita mau belajar dia penasaran, Bu, besok kita ngapain ya Bu? Besok kita apa ya Bu? Nah, dari penasaran itu kan pasti udah ada motivasi. Jadi pengen tahu nih mau belajar apa ya, mau ngapain ya. Nah, itu sih. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rion itu udah keren Pak. Tinggal satu Udah. lagi, Bul. Iya Bapak. Kaitannya dengan ngasih nilai ya. Kan Mm. ada anak yang gini. Tadi kan Ibu menjelaskan, oh dia hanya menggambarkan produk, tapi detail, ada videonya, ada penjelasannya. Sementara ada anak yang hanya menjelaskan saja. Nah, dalam memberikan nilai, kalau dari awal misalnya saya bilang gini, tolong kalian jelaskan dan gambarkan serta berikan gambar, itu kan mereka akan lengkap seperti itu. Tapi untuk anak tertentu nggak perlu ada gambar. Nah, dalam memberikan nilai nanti bagaimana? Apakah anak yang lengkap kita berikan nilai bagus? Nah, kalau yang ini kita kasih nilai bagus juga kan yang lengkap akan ibaratnya ngiri gitu. Itu gimana itu dalam memberikan nilai atas pekerjaan mereka itu. Kemudian yang kedua, memang kalau saya lihat pengerjaan akuntansi kalau dengan Excel di tab atau komputer itu kan lebih cepat. Jadi saya ngajar 5 jam itu proses itu selesai. Sementara kalau yang mengerjakan di buku atau di KPD itu kadang tidak selesai. Nah, bagaimana pemberian nilai? Apakah ya sudah nggak apa-apa nilainya diberikan sama walaupun yang LKPD dan buku ini mereka mengumpulkannya besok. Nah, seperti itu, Bu. Oke. Ya, memang kan ini akuntansi ya Pak, agak berbeda ya Pak. Nanti kalau boleh juga nanti teman-teman kalau yang sudah ada pengalaman di mengajar akuntansi kita saling sharing. Kalau yang tadi Bapak, kita berpatokan lagi pada rubrik Pak. Tapi kalau misalnya di rubrik Bapak itu keterangannya ada gambar, ada penjelasan, ada poin-poinnya tersendiri, maka anak tersebut harus memberikan gambar. Namun gambar itu bukan kita lihat dari seberapa bagusnya gambar gitu Pak. Jadi misalnya anak tersebut udah bisa gambar nih, cuman gambarnya itu nggak begitu jelas atau nggak begitu bagus, cuman penjelasannya benar. Nah itu kita jangan lihat dari desain gambarnya, tapi makna atau iya ada atau enggaknya. Jadi tergantung dari rubriknya. Kalau Bapak menuliskan rubriknya harus disertai gambar, ya memang harus anak tersebut gambar gitu. Tapi kita tidak lihat, oh iya nih yang bagus gitu. Seperti itu Pak. Nah, kalau untuk akuntansi kan memang kita kerja cepat ya, cepat pakai Excel gitu, benar banget, sangat membantu. Nah, berarti kita arahkan juga kepada anak-anak yang tadi memang dia, tadi kan kalau pakai dia buku itu kan agak lambat. Nah, kita buat kelompok anak yang tadi pakai Excel bisa cepat, sama kelompok yang anak tadi cuma bisa pakai teks, dia belum bisa pakai Excel. Kita satukan kelompok, kemudian anak tersebut berkolaborasi. Nah, agar kita juga, karena ini akuntansi, mengasahkan Pak. Jadi jangan kita juga tidak boleh anak itu karena senangnya teks terus, kita pakai teks terus, jadi dia nggak bisa belajar Excel. Nah, itu juga kita tidak seperti itu juga.
break dia juga harus bisa belajar. Makanya kita buat kelompok kolaborasi dengan anak yang tadi unggul atau bisa di Excel tersebut gitu. Oke, Itu siap, sih siap. Pak. Ya, Begitu karena Pak. kan kendalanya kan Iya, anak-anak, ya ada anak-anak yang memang dari rumah sudah berbekal laptop. Yuk nak besok iya bawa, benar. oh ada. Lalu Pak saya nggak punya, pinjem nggak bisa juga. Kadang seperti itu. Jadinya kita Betul, ada keterbatasan ya Pak. menggunakan Mm-mm. LKPD atau mereka pakai buku gitu. Ya gitu Jadi sih. nanti bisa dilakukan tutor sebaya. Pak. Seperti itu berarti proses penilaiannya ya kita samakan ya. Iya, Ya, betul Pak. oke. Siap. Iya. Terima Semoga kasih. menjawab ya Pak. Siap Bu Ulfa. Ya, makasih Bapak. Sama-sama. Ya, keren luar biasa semua ya, pertanyaan mantap-mantap. Iya Pak. Benar-benar mendasar dan implementatif ya gitu loh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi termitin pertama sudah ada 2 orang yang bertanya. Kita buka lagi untuk termin kedua, untuk 3 pertanyaan. Oke, ada Bu Dwi. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Silakan, Bu warahmatullahi Dwi. wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dwi. Saya guru SMP dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Luar Wih, biasa, ini keren. keren banget ya, berbeda ada ya. Keren. Ya, Iya. siap Bu Dwi. Pertanyaan saya, bagaimana dengan penerapan pembelajaran diferensiasi di daerah 3T? Kalau seperti yang saya dengarkan tadi penjelasannya Ibu, misalkan yang anak-anak yang tidak membawa handphone misalkan untuk bisa mudah mengakses materi mungkin dari internet, bisa menggunakan barcode dari kuisis yang dibuat sedemikian rupa yang selesai di print begitu, jadi bisa di-scan. Bagaimana kalau misalkan daerah 3T-nya itu selain jaringan internet, listrik juga enggak bisa, jadi enggak bisa print, fasilitas juga sangat sulit. Apakah pembelajaran diferensiasi ini identik dengan teknologi? Bagaimana dengan sekolah yang kondisinya sangat sulit seperti sekolah di daerah terpencil misalnya? Seperti daerah saya Kabupaten Sigi ini istilahnya itu yang kami sering sebut sekolahnya itu terpencar dan terpencil karena daerah kami itu lembahnya, selain ada lembah, lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang ada di atas pegunungan begitu. Ada di kaki gunung itu masih lumayan, ada yang malah di atas gunung begitu, daerah pegunungan di Kulawi, di Palolo, di Marolo Barat, wah banyak itu sekolah-sekolah yang terpencil dan terpencar seperti begitu. Oh iya, ada juga Ibu, ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, kalau di sekolah saya itu bukan di daerah 3T tapi di bagian lembah, jadi agak mudah untuk mengakses internet dan listrik juga sangat menunjang. Tetapi yang menjadi kendala saya ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, kemauan belajar anak didik saya ini masih tergolong rendah. Saya sudah beberapa kali sudah mengatur strategi, terus kadang pembelajaran saya, kebetulan saya guru matematika, saya biasanya menggunakan strategi games, challenge, biasa untuk pembelajaran matematika begitu. Itu pun saya adopsi cara-cara pembelajaran yang biasanya saya nonton di video TikTok.
yang biasanya guru-guru juga membuat konten seperti itu, saya sering niru begitu. Jadi saya terapkan juga di sekolah saya. Tapi ada saja murid yang kayak bagaimana ya, lesu sekali dalam belajar. Lesunya ini dalam artian bukan fisiknya, tapi keinginannya untuk mau mencari tahu itu kurang. Kemudian antusiasnya itu sulit sekali untuk dipancing karena ketika saya cari tahu ada beberapa masalah di peserta didik ini, bisa dibilang pembelajaran di SD-nya itu sepertinya belum tuntas karena ada yang membacanya masih patah-patah, kemudian perkalian kemampuannya dalam perkalian dan pembagian juga itu ada yang tidak tahu sama sekali. Penjumlahan pecahan pun itu banyak yang tidak tahu, Bu. Jadi saya seperti balik lagi ke SD. Ketika saya mau menyesuaikan lagi pembelajaran di SMP dengan murid yang kondisinya seperti begini, itu sangat berat sekali untuk saya. Motivasinya rendah dan kemampuan matematikanya juga, aduh, sangat tertinggal. Jadi bagaimana pembelajaran diferensiasi bisa membantu kebutuhan peserta didik yang kondisi seperti itu, dan bagaimana pembelajaran diferensiasi juga bisa membantu guru dalam mengajar dengan kondisi murid yang demikian. Jadi seperti begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ini kayaknya berat sekali. Iya. Jadi saya jadi pengen ke tempat Bu Dwi deh, boleh nggak? Boleh banget. Soalnya tadi seru katanya ada mana lembah ya, hutan. Iya. Ya, jadi Bu Dwi memang daerah 3T ya gitu ya, Bu Dwi memang agak berbeda ya karena tadi nggak ada handphone, nggak ada listrik, nggak ada jaringan. Nggak ada internet. Dalam pembelajaran itu kan kita perlu yang namanya melihat sumber daya. Sumber daya itu bisa dilihat dari sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, kita lihat di sekolah itu atau di sekitar sekolah itu apa sumber daya yang tersedia. Nah, kalau misalnya tadi internet nggak memadai, berarti kita tidak bisa menggunakan. Kita bisa pakai pembelajaran itu melalui apa yang ada di sekitar. Misalnya tadi di dekat Ibu ada apa yang identik. Kalau misalnya matematika ya, misalnya di dekat sekolah itu ada pasar. Nah, anak bisa pembelajaran itu terjun langsung ke pasar secara real, secara nyata. Misalnya kita ajarkan bagaimana menghitung. Nah, kita berikan misalnya uang ya sekian, nah bagaimana dia memanfaatkan, bagaimana dia ini kaitkan dengan pembelajaran. Jadi real apa yang nyata dan sumber daya yang tersedia. Kemudian tadi udah Ibu Dwi juga keren banget TikTok. Berarti di tempat Bu Dwi, di rumah Bu Dwi itu masih bisa akses ya Bu Dwi ya? Kalau di tempat Ibu ya? Iya. Cuman di sekolah yang sulit ya gitu ya Bapak. Tadi Ibu udah segala metode udah Ibu coba, udah lewat TikTok juga, dan itu luar biasa keren karena Ibu udah menunjukkan bagaimana Ibu berupaya menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Nah, coba Ibu pertama membuat angket dulu Bapak Ibu. Angket tentang angket ya? Iya, anak ini maunya pembelajaran kayak gimana sih? Misalnya Ibu beri pertanyaan, pembelajaran seperti apa yang kamu sukai? Pembelajaran apa yang kamu inginkan? Nah, dari angket itu Ibu bisa membuat suatu pembelajaran yang sesuai apa yang mereka inginkan. Jadi sebelumnya ada satu kelas memang antusias anaknya itu berbeda dengan kelas lainnya. Jadi pertama saya ngajar tuh masih senangnya bercanda, ini akhirnya saya berikan angket, ternyata mereka itu maunya pembelajarannya di luar gitu, pembelajarannya maunya yang lesehan gitu. Jadi ada berbagai macam lah jawaban-jawaban anak gitu. Nah, kita kasih angket itu, dari angket itu kita bisa refleksi, kemudian kita coba perlahan menerapkan apa yang anak inginkan gitu. Yang paling terpenting sih biasanya anak itu senang yang real dengan kehidupan nyatanya. Makanya sebelum pembelajaran di kegiatan awal, di pembukaan, sebelum kegiatan inti, kita beri motivasi anak, manfaat dari pembelajaran yang kita lakukan itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya, saya mau mempelajari tentang hukum Newton. Nah, di awal pembelajaran saya kasih tahu ke anak tentang roket.
bagaimana roket ini bisa terbang, bagaimana kalau misalnya kamu bisa naik roket terus kamu bisa keluar angkasa. Nah, anak kan di situ timbul pertanyaan, Bu, emang roket itu gimana sih Bu? Cara kerjanya gimana sih? Nah, kita kaitkan baru kita ke pembelajaran tentang hukum 3 Newton, aksi reaksi gitu Bapak Ibu. Iya, iya. Semoga membantu ya. Iya. Karena saya juga belum terjun ke 3T. Nanti mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu. Iya. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Ibu Dwi. Sudah? Baik, masih ada lagi? Masih ada waktu 12 menit, barangkali satu pertanyaan lagi. Kertas saya udah penuh, Pak. Tidak ada ya? Ya, baik. Kalau tidak ada, luar biasa. Di aplaus dulu nih buat Bu Ulfan ya, dan semua yang bertanyakan. Terima kasih Bapak Ibu. Biasa ya, keren banget gitu. Baik, Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir di hari webinar ini, memang sungguh luar biasa. Inspirasi dari Bu Ulfa, juga inspirasi dari teman-teman yang bertanya, sampai dengan tadi Bu apa yang di 3T ya, luar biasa gitu. Kalau Jakarta kan memang sangat mudah ya. Mungkin kalau yang di 3T itu luar biasa pengorbanannya, perjuangannya untuk mencerdaskan anak bangsa ini agar anak itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, barangkali ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari beberapa pertanyaan dan beberapa paparan dari Bu Ulfa. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi itu mempunyai beberapa tahap. Itu tahap kontennya yang beragam, kemudian prosesnya juga beragam juga karena diferensiasi sesuai kebutuhan siswa, dan adalah produknya. Kemudian asesmen dalam pengajaran diferensiasi juga beragam, baik dari formatifnya ya, bisa menggunakan games dan lain-lainnya, sehingga ini bisa mewakili kebutuhan dari siswa tersebut. Yang kedua adalah begitupun formatifnya juga berdiferensiasi, sehingga juga mewakili kebutuhan siswa tersebut. Kemudian penilaian difokuskan pada proses, jadi bukan pada hasil. Ya, yang tadi yang Pak Riono tanyakan kan, jadi ada yang publik yang begini-begini ya 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Ternyata simpulkan bahwa penilaian difokuskan pada proses ya, itu loh. Terus yang terakhir adalah pembelajaran memberdayakan sekolah, memberdayakan sarana sekolah, memberdayakan lingkungan sekolah atau lokal ya, lokal gitu kan, yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi tidak kita jangan berpikiran bahwa IKF itu terkait dengan teknologi gitu. Padahal sebenarnya bahwa itu dari pendidikan itu apa? Bahwa pendidikan yang apa dikatakan hari itu menuntun siswa berdasarkan kodrat alamnya. Karena kodrat alam Jakarta dengan kodrat alam yang 3T tentunya berbeda. Ya, tidak sama gitu kan. Begitupun kodrat zamannya. Zaman Jakarta dulu dengan zaman sekarang kan beda. Begitupun zaman yang 3T yang dulu dengan sekarang juga beda. Jadi benar-benar kita memberdayakan apa yang sudah ada di daerah itu sendiri dengan sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu barangkali yang bisa saya simpulkan. Sebelum kami akhiri, barangkali ada kata statement buat Bu Ulfah untuk hari ini. Ya, Bapak Ibu, jadi jika asesmen itu hanya dianggap sebagai penghasil nilai, maka informasi yang dihasilkan akan terbatas. Jadi mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna. Jadi bukan hanya sekedar nilai atau angka. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hebat, luar biasa. Paparannya, ilmunya, dan Bapak Ibu sekalian dengan statement dari Bu Ulfa. Cukup sekian. Sebelum kita hari, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa yang ingin workshop besok tunggu di MTS ya. Dari kami pembawa acara sekaligus moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata
yang bisa skandal webinar ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Pak Walan, maaf, Waalaikumsalam ini warahmatullahi ada yang minta materi, saya kirim linknya ya. Nah, jadi Ya. di kolom chat nanti sebentar saya Siap. kirim Ya. Monggo silakan. Jadi nanti Dicek. silakan. Makasih Bu Ulfa. Tadi juga nanya Ya, di lupa tadi. saya kirim link Atau ini. Google Slide. Atau Kirim di grup boleh, kirim Bu. ke WA saya aja, Bu Ulfa. Oh gitu, ke WA. Oke, siap-siap. Nanti ada grupnya, nanti saya kirim di Oh grup. iya, Ya. Ya. Makasih, Bu Ulfa Makasih ya. Pak saya Jamal. nggak masuk grup. Iya benar. Belum Langsung aja ke ada Pak dipanggil. Jamal. Ya, saya baru. Oke, Bapak-bapak, makasih semuanya. Ya. Boleh live ya? Ya. Oke, terima kasih Bu. Terima Terima kasih semuanya, kasih Bapak Ibu Pak Jamal, sekalian. Pak Walan, Pak Luar Lamudin, biasa. Mas Madi. Terima kasih. Ya. Ya. Monggo yang ada cara lagi silakan dilanjut. Pamit ya Bapak Ibu. Ya, Ulfa, teman-teman dari Izin. daerah juga tadi ada dari daerah ya, dari 3P juga luar biasa. Pak Jamal keren nih. Seluruh Ada Indonesia. yang dari Terima Banjarmasin kasih, Bu. nih tadi. Pak, nggak ada foto sesi bersama Pak Walan. Oh, repot juga ya? Waduh, Iya, saya Pak. lupa tadi. Harusnya Terima kasih foto dulu semuanya. dengan narasumbernya. Iya. Terima kasih Bu Ulfa. Bu Ulfa minta alamatnya Tapi dong. ada ini kok, ada Sekolahnya di rekamannya, mana? Bu. Bu Julha ada rekamannya. Ada rekaman. Nanti mungkin dari rekaman aja nanti Bu Ulfa kita bisa. tugasnya di mana ya Pak? Kenapa? Bu Ulfa tugasnya di SMP mana? 240, Bu. 240 Jakarta, Ya, Jakarta. Jakarta Selatan. Pusat. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya, Jakarta Selatan. Makasih. Ada Pak Jamal juga ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Bu Dokter. Sehat, Bu Dokter. Bagus. Ntar ke Pak Jamal deh nyari narasumbernya. Luar biasa. Siap, Bu Dokter. Keren. Terima kasih Ya, atas ya, partisipasinya hari ini. Makasih. Amin. Terus belajar. Amin, Bu Dokter. Terus Sehat. belajar. Berhenti belajar. Besok ya kumpul. Ya, Aludin Ya. siap. Keren workshop. Jangan lupa Ada. besok ya, Jamnya sama jam 8. pagi Kita ya, Bu? buat sedikit ya, Bu Juleha, gimana? Kenapa, Pak? Kenapa? Pesertanya total Udah berapa nambah sekarang? lagi, Pak. Udah nambah lagi. Insya Allah juga besok nambah. Linknya, Bu, dikirim di grup. Linknya Linknya di di grup ada kan? Oh, yang gigi. Di grup ada, Ya, Pak. Yang gigi, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. buat besok lumayan bagus Besok. itu pembelajarannya. PR ya? PR. Ya, PR. Iya, PR. Bu Ana belum daftar, Bu Ana. Buan Albiah. Iya, Bu Ana Albiah belum daftar. Ya, oke. Ya, aku beres-beres dulu ya. Ya, siap. Live ya. Ya, monggo silakan, Bu. Nah, saya live juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Almudin udah Waalaikumsalam. nyampe di sekolah, Pak Almudin. Udah. Pak, apa? Di Saya rumah. Semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nggak di rumah, saya masih di sekolah. Saya jalan kaki deket. Iya, saya masih di sekolahan. Udah mandi. Enak bener. Pasnya jam 5 tepat. Sayanya luar biasa nih. Mantap. Jam 6 di sini, Pak. Jam 6 di sini di Banjarmasin. Oh, Dekat Jam maghrib. berapa Jam 6 ya Banjarmasin ya? Waduh, Ya, jam 6 luar sudah, biasa Pak. dari Banjarmasin. Luar biasa. panas Keren. nggak Pak? Apa udah masuk hujan? Hujan sudah, Pak. Mbak. Oh, sudah Jakarta baru sekali-sekali di Jakarta. Ya, baru 2 Iya. kali. Izin Tadi live sempet ya Pak. gerimis juga. Siap, Bu Julha. Mau pulang, udah sore. Ya. Siap. Sampai Luar besok. biasa semuanya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Besok tutup ya. Pak Kasmadi nggak bisa datang ya besok ya? Oh, besok Pak Smedi bisa pembukaan bisa Pak Almudin. Oh, pembukaan bisa. Bukan bisa ngebuka dong sekabur gitu. Oh.
Ada cara dia Ya di udah. kapsulan di mana di Senayan ya? Iya, ya udah. Jadi kemarin hasil keputusannya semalam yang puisi nggak jadi Puisi ya. kayaknya nggak jadi. Iya, Nggak jadi. kita susah sih anggarannya. Tadinya di pihak sekolah nggak ada ya. Iya, makanya itu yang kita tunggu dari pihak sekolah juga. Ternyata itu kolaborasi aja narasumber doang. Oh ya Pak Dharma nih, itunya di MTS di MTS Negeri 3 Pondok Pinang. Tadi nanya workshop ya, Pak Dharma ya. Oh iya. Di Madrasah Sanawiyah ya, Sanawiyah Negeri Iya, 3, Sanawiyah Negeri 3 Pondok Pinang, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. samping MAN 4. Manfaat oh dari sebelahan ya. Mm-mm. Iya. Ini Bu Pupu masih ada Bu Pupu. Ya. Oke, saya tutup ya, Pak Iya. Domudin ya. Siap. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.